Bocah Angon sering melihat orang bicara panjang lebar bukan karena keadaan meminta, tapi karena hatinya ingin terlihat ada. Kata-kata berjejal keluar seperti antrian, saling dorong, takut kalau diam nanti dilupakan. Padahal tidak semua keadaan butuh penjelasan. Ada yang cukup dihadiri saja. Namun, dunia sudah terlalu lama mengajarkan bahwa yang paling banyak bicara dianggap paling tahu. Akhirnya mulut bergerak lebih cepat daripada rasa yang sempat dirasakan. Dan yang tersisa hanya suara, tanpa kedalaman. Ada orang yang takut sekali pada sunyi, karena sunyi tidak memberi tepuk tangan. Di dalam diam, tidak ada pujian, tidak ada angka, tidak ada pengikut. Maka kata-kata dipakai sebagai baju agar terlihat hidup dan penting. Bocah Angon tidak menyalahkan. Ia hanya melihat dengan senyum tipis. Karena kebutuhan diakui memang lebih ramai daripada kebutuhan untuk jujur. Dan tidak semua orang siap bertemu dirinya sendiri. Kata yang lahir dari kebutuhan biasanya sederhana. Tidak meledak, tidak ingin menang. Ia keluar pelan, tepat di waktunya. Lalu kembali diam tanpa meninggalkan jejak ego. Sedangkan kata yang lahir dari keinginan diakui sering berisik dan tergesa. Ia ingin didengar, ingin disetujui, ingin dipuji sebelum banner-banner dipahami. Bocah Angon melihat perbedaannya bukan dari isi kata, tapi dari getarannya. Karena rasa tidak bisa berbohong, meski kata-kata pandai menyamar. Banyak yang mengira semakin sering bicara, maka semakin sadar. Padahal seringkali justru sebaliknya. Semakin ramai, semakin jauh dari dalam. Kesadaran tidak tumbuh dari kebisingan, tapi dari keberanian untuk berhenti. Berhenti menjelaskan diri, berhenti membela citra, berhenti ingin terlihat benar. Bocah Angon tahu, diam bukan kalah. Diam kadang justru pulang. Pulang ke tempat kata tidak lagi dibutuhkan. Orang yang banner-banner utuh tidak gelisah jika tidak ditanya. Ia tidak sibuk menyisipkan pendapat di setiap celah percakapan. Ia tidak takut dilupakan karena ia tidak sedang ingin dikenang. Keberadaannya terasa tanpa harus diumumkan. Seperti udara yang tidak terlihat tapi selalu dibutuhkan. Bocah Angon belajar itu bukan dari buku, tapi dari hidup. Ketika kata lahir dari rasa yang jernih, ia tidak melukai dan tidak memaksa. Ia hadir seperti air, mengalir ke yang haus, tanpa memilih siapa yang layak. Namun, ketika kata lahir dari ingin diakui, ia sering berubah menjadi beban. Didengar pun tidak menghangatkan, dipuji pun tidak menenangkan. Karena yang dicari bukan pemahaman, tapi pengakuan. Dan pengakuan tidak pernah banner-banner mengenyangkan. Maka, bocah Angon tidak sibuk mengurangi kata orang lain. Ia hanya menjaga agar kata yang keluar dari dirinya tidak berlebihan. Jika perlu, ia bicara. Jika tidak, ia memilih diam tanpa merasa kehilangan apapun. Karena hidup tidak diukur dari seberapa sering bersuara, tapi dari seberapa jujur kita hadir saat memang dibutuhkan.